Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek UAS Deep Learning kami dengan judul Deteksi Drone Real Time menggunakan YOLO V8 dan Transfer Learning. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Robi Fernando Putra, rekan saya Muhammad Yawad Arrahman, selanjutnya rekan saya yaitu Kaisar Raja Yusri, dan yang terakhir rekan saya yaitu Muhammad Abdi Azikra. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari proyek kami ini. Latar belakang yang pertama yaitu peluang dan resiko drone. Drone memberikan kontribusi besar di fotografi udara, pemetaan, dan pertanian. Namun, juga menimbulkan dampak negatif, yaitu seperti resiko pelanggaran privasi, spionase, dan ancaman keselamatan penerbangan sipil. Dan selanjutnya latar belakangnya yaitu dari proyek kami, yaitu keterbatasan metode tradisional. Deteksi berbasis radar atau sensor akustik sering gagal mengenali drone berukuran kecil di lingkungan yang bising. Maka dari itu, kelompok kami menghadirkan solusi, yaitu Computer Vision plus YOLO V8. Melalui pendekatan Deep Learning dengan arsitektur YOLO V8 dan Transfer Learning menawarkan deteksi visual yang cepat, presisi, dan akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan dari proyek kelompok kami ini. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang model YOLO V8 untuk deteksi drone real time. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh transfer learning terhadap performa dan konvergensi model. Selanjutnya, rumusan masalahnya yang terakhir yaitu bagaimana mengukur akurasi berdasarkan precision, recall, MAP, dan waktu inferensi. Selanjutnya, tujuan proyek dari kami ini yaitu membuat sistem deteksi otomatis. Selanjutnya yaitu untuk mengoptimasi transfer learning, dan yang terakhir analisis performa. Sekian dari penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya Muhammad Abdi Azikra akan menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian kami. Jadi, yang pertama itu ada namanya computer vision dan deteksi objek. Yang dimaksud dari computer vision sendiri merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis informasi visual dari gambar maupun video. Dalam penelitian kami, tugas utama sistem adalah melakukan object detection, yakni mengenali objek drone sekaligus untuk menentukan lokasi objek tersebut melalui bounding box. Yang kedua ada namanya YOLO V8 alias You Only Look Once V8. Jadi YOLO V8 ini merupakan salah satu algoritma deteksi objek modern yang dikembangkan oleh Ultralytics. Keunggulan utama dari YOLO V8 adalah pendekatan anchor free, sehingga proses deteksi menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan beberapa metode sebelumnya. Karena alasan tersebut, YOLO V8 sangat cocok digunakan untuk kebutuhan deteksi secara real time. Yang ketiga ada namanya transfer learning. Transfer learning adalah teknik yang memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset besar, seperti COCO atau ImageNet. Dengan teknik ini, model tidak perlu belajar dari nol, sehingga waktu pelatihan menjadi jauh lebih singkat dan kebutuhan data lebih sedikit. Juga risiko overfitting dapat dikurangi. Ketiga konsep tersebut menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem deteksi drone pada penelitian kami ini. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang saya gunakan. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang saling berurutan. Tahapan pertama adalah instalasi dan penyiapan lingkungan kerja, yaitu menyiapkan Python, Google Colab,
serta library yang dibutuhkan seperti PyTorch atau Ultralistic YOLO-V8. Kemudian di tahap kedua adalah akuisisi dataset. Dataset yang kami gunakan adalah DroneNet1 yang diperoleh dari RoboFlow. Dataset tersebut telah dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian tes. Tahap ketiga adalah konfigurasi model, yaitu menentukan parameter pelatihan dan memanfaatkan pre-trained weights dari YOLO-V8 sebagai bagian dari proses transfer learning. Kemudian tahap keempat adalah proses training, di mana model dilatih menggunakan data drone sehingga mampu mengenali karakteristik dan pola visual objek drone. Terakhir adalah evaluasi dan inferensi. Pada tahap ini, model diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengetahui kemampuan deteksinya. Hasil evaluasi menunjukkan analisis menggunakan metrik seperti precision, recall, NAP, serta waktu inferensi. Dengan adanya tahapan tersebut, penelitian dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga pengujian performa model. Mungkin sampai di sini saja pemaparan materi yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesifikasi lingkungan komputasi. Dalam penelitian ini kami menggunakan Google Colab dengan GPU NVIDIA T4 sebagai akselerator komputasi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python 3. Library utama yang digunakan yaitu Ultralistic YOLO-V8 dan PyTorch. Sedangkan dataset yang digunakan adalah DroneNet1 dari RoboFlow yang telah disusun sesuai format YOLO dan dilengkapi file konfigurasi data YAML. Hasil pengujian inferensi. Setelah proses pelatihan selesai, model diuji menggunakan data pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi drone pada 134 citra uji dengan kecepatan yang sangat tinggi. Waktu inferensi tercepat yang diperoleh adalah sekitar 5,8 milidetik per gambar, sedangkan waktu tertinggi adalah 6,7 milidetik. Dengan kecepatan tersebut, model mampu mencapai estimasi sekitar 160 frame per second atau FPS, sehingga sangat memenuhi kebutuhan aplikasi real-time. Oh, baik. Terima kasih pada pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis metrik performa, yang dimana metrik evaluasi untuk model ini itu menggunakan precision atau P dan recall atau R, yang dimana P itu dalam rumusnya itu TP per TP tambah FP dan R itu TP per TP tambah FN, yang mana TP itu true positif, FP itu false positif, dan FN itu false negatif. Nah, pembahasannya di sini adalah model YOLO V8N dengan transfer learning yang kami kembangkan itu menunjukkan ekstraksi fitur yang stabil dan confidence score yang tinggi. Faktor keberhasilan utama dari model ini itu pertama ada variasi latar belakang dan kondisi pencahayaan pada citra latih yang berbeda-beda, sehingga modelnya itu bisa mendeteksi bentuknya yang berbeda-beda gitu. Lalu yang kedua ada pemanfaatan pre-trained weight untuk pemetaan fitur geometri drone. Jadi pre-trained weight ini membuat model itu mengetahui, oh ini adalah drone. Lalu yang ketiga itu efisiensi arsitektur nano yang ideal untuk perangkat terbatas. Nah, di sini juga kami ingin bahwa model yang kami latih, yang kami kembangkan itu memiliki mencapai deteksinya itu di angka 6 milisecond per frame. Dari mana ketika kami melihat standar real time itu di sekitaran 30 fps, itu sekitaran 33,3 milisecond per frame, di mana model kami itu melampaui batas standar minimum, sebuah hal yang bagus. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan quality filter terkait bagaimana model ini dikembangkan. Nah, di sini pertama yang saya lakukan itu adalah environment setup
atau menyiapkan konfigurasi dependensi kayak seperti library, ya, dimana kami install itu ada Ultra Analytics, Overflow, dan CV Vetom. Lalu di sini kami import library-nya Overflow OS, yang mana OS ini untuk membuat model itu bisa interaksi dengan video dan gambar. Nah, selanjutnya itu kita download filenya, di mana di datasetnya itu kami gunakan dari RoboFlow, yang mana menggunakan API. Nah, selanjutnya itu kita latih modelnya, di mana kita initiate model YOLO, dan terus kita atur parameternya. Di sini parameter untuk pelatihnya, di mana outputnya ada 25, image ada 640, kita pakai batch 16, dan workernya kita optimasi aja di 2. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di ini ada summary-nya, yang mana class all image 266, R nya 90, map 50-nya 94, dan map 50-nya 53. Nah, di sini kami gunakan image inference 2 kali. Yang pertama itu evaluasi dan untuk tes gambar tes, ya. Di sini bisa lihat untuk deteksinya itu mulai dari 59 sampai yang terendah itu di sekitaran 5, ya, 5 milisecond. Nah, lalu di sini kita image inference, mana pakai gambar yang berbeda, yang mana gambar yang di sini tuh lebih detail untuk melatih modelnya supaya ini untuk melihat bagaimana modelnya tuh di dalam kondisi yang berbeda itu apakah bisa mendeteksi drone juga gitu. Nah, yang terakhir kami juga melakukan video inference, yang mana kami membuat modelnya itu mendeteksi drone di sebuah video, yang mana akan ditampilkan di slide selanjutnya. Di sini juga bisa lihat untuk deteksinya itu 6 milisecond, 7, 8 gitu. Yang mana menunjukkan model kami itu melebihi batas standar minimum. Nah, baik, mungkin ya untuk bagaimana pengemodelan sekian. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil deteksi model. Oke. Sini mungkin saya perlu stop dulu ya. Stop video. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah gambar deteksi gambar yang kami gunakan tadi. Di sini juga ada video. Kita ulang saja. Nah, di sini kami menemukan bahwa model kami itu tidak mendeteksi beberapa frame dari video, yang sedangkan drone-nya sendiri itu terlihat gitu di dalam kameranya, dalam video. Jadi itu mungkin adalah salah satu poin yang perlu kami selidiki untuk pengembangan selanjutnya. Nah, mungkin sekian hasil deteksi modelnya. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya utama itu YOLO V8 itu sangat efektif mendeteksi drone dengan inferensi rata-rata di bawah 8 milisecond. Lalu kesimpulan yang keduanya, transfer learning dengan pre-trained weight itu mempercepat konvergensi dan menghasilkan deteksi stabil dengan confidence score yang tinggi. Ya, meskipun di bagian video sangat disayangkan bahwa modelnya tidak mendeteksi drone-nya gitu. Lalu di kesimpulan ketiga, model ini bisa diintegrasikan ke sistem keamanan udara real time via video live streaming, baik menggunakan webcam ataupun CCTV. Nah, mungkin untuk saran pengembangannya juga, yang pertama itu tambah keragaman datasets, ya, yang untuk ketahanan terhadap gangguan visual, lalu
terapkan augmentasi data lanjut seperti mosaik, mix-up untuk generasi objek jarak jauh. Lalu ada yang ketiga itu optimalkan model menggunakan INT8 atau FP16 untuk deployment di perangkat edge seperti Raspberry Pi, Jetson Nano. Nah, mungkin sekian ya dari presentasi yang saya sampaikan, dan juga saya menutup presentasi dari kelompok kami. Saya dan kawan izin undur diri. Sekian, terima kasih.